Ojo turu sore kaki. Di jantung tanah Jawa, setiap hembusan angin membawa cerita tentang harmoni antara manusia, alam, dan tradisi. Langlang jaga. Di mana rasa dan makna berpadu, dari senyapnya suasana Candi Banyunibo, keanggunan perak Kota Gede, hingga hangatnya Wedang Uwuh, dan keseimbangan jiwa di Atsiri Jawa. Semua menjadi satu simfoni kehidupan yang menuntun siapapun untuk berhenti sejenak, meresapi, dan menemukan kedamaian sejati. Tetulah. Inilah The Eternal Harmony of Java, Yogyakarta and its surrounding. Ramban siji, siaga, wiwit. Di Yogyakarta, panah bukan sekedar senjata, tapi laku spiritual. Jemparingan adalah seni mengolah batin, yang bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga cara menemukan jati diri. Kalau kita narik dari cerita sejarah gitu ya, Jemparingan ini sudah diawali oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kemudian kalau perlu kita tahu juga bahwa Jemparingan ini tidak digunakan untuk sebagai sarana berburu ataupun olahraga gitu, tapi lebih ke arah membentuk karakter satria dari para prajurit saat itu. Kemudian pada era itu kita kenal dengan yang namanya Jemparingan Gagrak Mataram gitu ya. Sekarang kita kenal sebagai Jemparingan Gagrak Mataram. Di sana para prajurit berlatih memanah itu dengan cara busurnya itu tidak ditarik dengan tegak lurus tapi dengan arah horizontal. Jadi sama sekali tidak mengandalkan bidikan mata dan sebagainya. Kemudian kalau sebetulnya yang populer saat ini adalah kita sering sebut sebagai Jemparingan Mataraman. Jemparingan Mataraman sendiri sebetulnya lahir di tahun sekitar 1960-an lah ya. Pada saat itu Sri Paduka Pakualam ke-8 itu membentuk Persatuan Panahan Indonesia itu. Kemudian beliau berinisiatif gimana caranya supaya panahan tradisi ini menjadi bagian dari Perpani, sehingga beliau membentuk kelas tradisi. Nah pada saat itu banyak atlet juga yang mencoba terus mempraktekkan jemparingan-jemparingan itu tapi dengan peralatan yang modern. Jadi kalau kita lihat sebetulnya busur yang sekarang digunakan pada Jemparingan Mataraman ini adalah busur-busur standar untuk Perpani juga gitu. Nah kemudian kalau yang Gagrak Mataram itu emang dari awal memang sebenarnya Gagrak Mataram. Kemudian tadi prakteknya juga terbatas gitu ya, di lingkungan keraton saja, hanya prajurit dan abdi dalam yang boleh mempraktekkan. Kemudian sempat menghilang itu, saya nggak tahu mulai menghilang kapan. Kemudian mulai diaktifkan kembali itu sekitar tahun 2015 oleh Keraton Kasultanan. Nah di saat itu masih tertutup juga, jadi beberapa kali kalau kita mengadakan geladen atau kalau orang sekarang sebutnya lomba jemparingan, tapi kalau kita menyebutnya sebagai geladen, itu kita mengundang beliau-beliau yang berada di dalam keraton itu untuk eksebisi. Jadi mereka menunjukkan bahwa ini adalah Gagrak Mataram yang sedang dikembangkan lagi di lingkungan keraton. Nah, sekali lagi itu masih terbatas di lingkungan keraton. Kemudian baru pada tahun 2018 Januari, tepatnya tanggal 8 itu pada saat itu kami mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Kanjeng Jatiningrat atau Kanjeng Ratu Tumenggung Jatiningrat. Kalau kami biasa panggil beliau sebagai Romo Tirun gitu ya. Nah, beliau memberikan kebebasan dari kami yang di paguyuban luar. Saat itu kita minta izin dan beliau memberikan izin untuk mempraktekkan Gagrak Mataram ini di luar keraton. Nah, sejak tahun 2018 itu mulai kita juga lakukan di luar keraton. Tapi terus terang peminatnya masih sedikit. Dari catatan geladen terakhir di Kulon Progo yang memecahkan rekor muri dengan 1.474 peserta, hanya 77 orang yang melakukan jemparingan Gagrak Mataram ini. Kenapa kita juga pakai busana Jawa seperti ini? Ini juga sebetulnya banyak ceritanya gitu ya. Makanya kenapa sebetulnya jemparingan itu menjadi warisan tak benda. Bukan karena kegiatannya, tapi sebetulnya karena cerita-cerita di balik aktivitas kita berjemparingan.
Filosofi utama dari jemparingan mengajarkan kekuatan sejati bukan berasal dari otot atau tarikan busur, melainkan dari ketenangan jiwa. Disinilah ajaran luhur Jawa hidup, bahwa kemenangan sejati bukan tentang melesatnya anak panah menuju sasaran, melainkan bagaimana seseorang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Di antara hamparan sawah dan perbukitan hijau, berdiri megah Candi Banyunibo. Sebuah peninggalan Buddha yang kerap luput dari perhatian wisatawan. Meski tidak seramai candi-candi besar di sekitarnya, Banyunibo justru menawarkan suasana yang lebih hening dan kontemplatif. Dari kejauhan, siluet candi yang menyendiri di tengah alam memberikan kesan yang menenangkan. Seolah menjadi tempat bagi siapapun yang ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk menyatu dengan kedamaian masa lampau. Jadi memang Banyunibo ini berada di kawasan Cagar Budaya Prambanan, yaitu kawasan yang sangat luas dengan Candi Prambanan sebagai intinya dan candi-candi yang ada di sekitarnya itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Candi Prambanan. Dan di kawasan Prambanan ini uniknya ada dua latar belakang agama ya, candi yang berlatar belakang agama Buddha dan Hindu kita temukan dalam satu kawasan. Nah, konteks kerajaannya ini Mataram kuno ya. Dan candi Banyunibo ini memang berlatar belakang agama Buddha, salah satu yang berlatar belakang agama Buddha karena ciri khasnya ya ada stupa di bagian kemuncaknya. Di sekitar Banyunibo, jadi Banyunibo ini berada di lembah ya. Kalau di dalam konteks atau konsep pembangunan candi ini sebenarnya mendukung sekali gitu, mengikuti aturan atau pedoman di dalam pembangunan candi ya di kitab Manasara di Silpa Sastra itu. Artinya lingkungan ini mendukung karena tanahnya memang subur, dekat dengan sumber air karena di sini dekat dengan sungai ya. Banyunibo dikenal sebagai candi kemakmuran karena di dindingnya terpahat relief Dewi Hariti dan Vaisaravana, dewa kesuburan yang juga suami Hariti. Relief itu menggambarkan Dewi Hariti duduk dikelilingi anak-anaknya menjadi simbol kasih, rezeki, dan keberlimpahan. Keistimewaan Candi Banyunibo terletak pada arsitekturnya yang memadukan keanggunan gaya Buddha dengan sentuhan lokal Jawa kuno. Candi ini berdiri di atas satu bilik utama berbentuk segi empat dengan atap stupa di puncaknya, melambangkan hubungan antara dunia manusia dan nirwana. Sekarang yang kita butuhkan adalah memperkuat narasi ya, memperkuat narasi dari Candi Banyunibo sendiri. Jadi karena orang itu mungkin hanya puas ketika melihat dari luar gitu. Sementara ini kan pengunjung hanya datang melihat dari luar itu foto-foto sudah begitu. Padahal sebenarnya esensi untuk mengunjungi candi itu tidak seperti itu. Yang mestinya kita kunjungi dan kita pahami adalah nilai-nilainya gitu. Nilai-nilai sejarahnya, kemudian nilai-nilai bagaimana nenek moyang kita dulu itu membangun latar belakangnya apa. Dan di situ sebenarnya ada ajaran-ajaran yang bisa diteladani oleh ya masyarakat masa kini ya. Termasuk tadi adanya relief Dewi Hariti ini kan menyimbolkan adanya ajaran bahwa kita memang perlu bertransformasi dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Kan ajaran Buddha juga seperti itu ya. Candi Banyunibo bukan sekedar bangunan monumental semata, melainkan menyimpan pesan tentang keseimbangan hidup antara memberi dan menerima, antara duniawi dan spiritual, antara kekayaan lahir dan batin. Namun lebih dari itu,
Candi Banyunibo juga menyimpan makna mendalam tentang transformasi diri. Sosok Dewi Hariti yang dahulu dikenal sebagai makhluk jahat lalu berubah menjadi pelindung anak-anak, menjadi simbol perjalanan manusia menuju kebaikan. Candi Banyunibo seolah mengingatkan bahwa setiap jiwa memiliki ruang untuk berubah, bertumbuh dan menemukan kemurnian hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kota Gede bukan sekedar destinasi wisata. Ini adalah pusat awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Tempat di mana budaya, arsitektur, dan tradisi Jawa lahir dan berkembang. Berjalan di lorong-lorongnya seperti menelusuri halaman sejarah yang masih hidup hingga kini. Sejak abad ke-17, kawasan ini dikenal sebagai pusat kerajinan perak. Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, tercipta ukiran perak yang turut mengukir sejarah perjalanan indah Kota Gede. Cerita dari Kota Gede bahwa HB8 itu sudah banyak pesanan dari HB8 ke perajin Kota Gede. Terutama pada saat itu adalah barang-barang yang agak besar. Jadi barang-barang yang hardware kayak untuk peti, untuk perhiasan-perhiasan, tempat perhiasan, juga ada teko, tea set, coffee set gitu. Jadi pada saat itu kemudian, dan juga perhiasan lama-lama berkembang karena sesuatu zaman, sehingga Kota Gede lebih pada sebagai kerajinan perak di perhiasan atau jewelry. Ya mungkin setiap daerah punya ciri khas. Kalau Kota Gede itu yang tadi seperti katakan adalah tatah. Jadi tatah ini yang sifatnya hardware untuk kebutuhan dulu untuk kerajaan ya. Jadi pada saat dulu waktu sebelum tahun 80-an ya, kita banyak memproduksi juga di sini, sehingga barang-barang tersebut di pasar masih diminati, terutama untuk luar negeri. Jadi untuk luar negeri lebih pada menghargai barang-barang yang tatah atau carving tadi. Kita mempertahankan dan kita sebagai destinasi, kita kan heritage ya. Sehingga konsep perusahaan ini lebih kepada destinasi ya. Kita ada destinasi wisata yang kita khususkan pada edukasi ya. Jadi mengenai bagaimana proses pembuatan kerajinan perak kita kenalkan, sehingga kita jadi nilai plusnya bukan ke Kota Gede hanya untuk membeli barang, tapi bisa untuk mencoba ataupun membuat satu kerajinan tersebut. Kini, para pengrajin perak Kota Gede berinovasi, membuka workshop untuk wisatawan, menghadirkan desain modern tanpa meninggalkan akar tradisi. Kota Gede adalah bukti bahwa budaya bisa bertransformasi, tetap berkilau, dan abadi. Peristiwa tewasnya demonstran saat aksi demonstrasi di DPR ini sangat disayangkan oleh sejumlah pihak. 5 anggota DPR kontroversial kini telah dinonaktifkan oleh partainya usai barak aksi protes massa di berbagai daerah Indonesia. Di program Berita 1 Siang hari ini, saya Sri Kirana atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Hanya di BTV. Kuliner Yogyakarta identik dengan kelembutan gudeg atau manis legit bapia yang selalu memenuhi tas oleh-oleh kita. Namun ada satu menu lain yang menarik untuk dicoba, ayam ingkung. Ayam ingkung adalah menu spesial bagi masyarakat Jawa.
Menurut bahasa Jawa, ingkung sendiri diambil dari kata jinantung atau menekung yang berarti memanjatkan doa atau bersujud. Nama saya Haji Raden Dalijan M. Yahya lengkapnya. Dari buyutnya Mbah Kentrol yang ke-6. Jadi saya generasi yang ke-6. Dulu sini masih hutan, belum ada orang. Mbah saya tinggal di sini. Nah, terus setelah mikir-mikir dibikin dusun Kentolan. Jadi saya ngemas ingkung ini saya tidak pakai guru. Dari feelingnya hati kita sendiri, dari peperangan. Maka saya kasih nama panjang. Ingkung Cancut Taliwondo, Ingkung Perjuangan. Demi melestarikan seni dan budaya kita sebagai orang Jawa. Dulu ingkung 1 dinikmati 100 orang untuk genduri. Sesuwir-sesuwir, anaknya 5. Ingkungnya segini. Betapa sedihnya. Makan ingkung dulu itu nggak dikunyah. Cuma diemut kayak permen. Kalau nanti dikunyah, sekali kunyah hilang. Nah, kalau sekarang makan ingkung bisa dikunyah. Ketemu tulangnya, ketemu dagingnya. Jadi seneng. Karena apa? Karena sekarang sudah merdeka. Maka saya kasih nama Ingkung Cancut Taliwondo, Ingkung Perjuangan. Dulu ingkung 1 dinikmati 100 orang untuk genduri sesuwir-sesuwir. Sekarang ingkung 1 bisa dinikmati 4 orang. Karena apa? Karena sudah merdeka. Di sini bukan dianggap pedagang atau merasa sebagai yang punya hak, itu enggak. Saya sesama manusia. Jadi karena apa? Karena untuk menyenangkan orang banyak. Siapapun yang hadir, kalau sudah sampai saya tanya, bagaimana rasanya? Wah, enak banget. Nah, setelah enak, cara menanyakan perjalanannya itu tadi saya ceritakan. Nah, setelah ceritakan luar biasa, Mbak. Saya belum pernah ngobrol sama ownernya seperti ini. Baru sekarang ini. Terima kasih ya Mbak Kentol. Terima kasih Mbak Kentol. Saya bangga. Besok saya kesini lagi, kan gitu judulnya. Ayam ingkung wajib disajikan utuh, menyimbolkan kesatuan, keikhlasan, dan kepasrahan total manusia kepada Tuhan. Sebuah filosofi manunggaling kaulalan Gusti. Dan di restoran Mbah Kentol, tradisi itu dipegang teguh. Keunikan ingkung terletak pada bahan bakunya, ayam kampung yang dimasak utuh. Bumbunya adalah rempah-rempah khas masakan Jawa. Dan dimasak selama 4 jam. Cita rasanya kaya, gurih dan sedikit manis. Tekstur daging ayam kampung yang empuk, ayam ingkung disajikan dengan sayur lalapan segar dan sambal yang pedas yang menggugah selera. Ayam ingkung ini adalah pengingat bahwa di tengah modernitas, hidangan tradisional tak pernah kehilangan tempatnya. Ia adalah perpaduan sempurna antara rasa lezat, kearifan lokal, dan filosofi bersyukur. Berlibur ke Yogyakarta rasanya belum lengkap tanpa mencicipi wedang uwuh, minuman tradisional yang menghangatkan tubuh. Namanya unik, uwuh berarti sampah, karena tampilannya seperti tumpukan daun dan rempah kering, tapi di balik kesederhanaannya tersimpan racikan penuh rasa dan filosofi Jawa. Racikan jahe, cengkeh, kayu manis, dan kayu secang yang memberi warna merah alami dan aroma menenangkan. Jadi sebenarnya saya memang dari dulu suka dengan rempah-rempah. Terus kebetulan saya juga
pernah kuliah di farmasi, saya pengen mengimplementasikan ilmu saya. Selain itu juga rempah ini kan erat kaitannya dengan budaya. Awalnya tuh saya tuh penasaran memang sih dengan wedang uwuh itu. Nah terus karena saya ingin punya produk itu, akhirnya saya akan menggali lebih banyak. Nah ternyata filosofinya itu awalnya memang minuman Raja Mataram, yang mana saat itu salah satu Raja Mataram sedang beristirahat di pemakaman Imogiri, yang mereka tuh disuguhilah minuman khasnya masyarakat sana. Karena saya sedikit banyak belajar tentang farmasi, ternyata dari formulasi wedang uwuh itu memiliki rasionalisasi formulasi yang memang benar-benar bagus untuk kesehatan, dan itu saling mendukung satu sama lain. Jadi memang ternyata budaya kita itu jika kita jabarkan berdasarkan ilmu, istilahnya secara ilmiah itu banyak sekali manfaatnya. Nah itu yang sebenarnya perlu kita gali sebagai generasi muda sih. Jadi memang saya tuh pengen menciptakan ikon, maksudnya kalau di Jogja itu ya nggak cuma makanan aja, nggak cuma bakpia, geplak kayak gitu. Saya pengen menciptakan ikon oleh-oleh baru yang mana itu juga memiliki manfaat untuk kesehatan dan juga bisa mengusung nilai budaya. Kini wedangan rempah tak lagi hanya ditemui di warung atau pasar tradisional, tetapi juga hadir dengan wajah baru di berbagai kafe kekinian di Yogyakarta. Disajikan estetik kekinian dengan racikan rempah yang tetap autentik. Minuman ini kini menjadi pilihan favorit anak muda yang mencari kehangatan sekaligus gaya hidup sehat. Perpaduan aroma jahe, kayu secang, dan rempah khas lainnya tetap dipertahankan, namun dikemas lebih modern sebagai simbol bagaimana tradisi bisa beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Peluangnya sebenarnya kita mengolah bahan rempah itu sangat banyak, karena kita tahu sendiri kan historinya bangsa Eropa ke Indonesia memang cari rempah-rempah. Nah potensi itu yang perlu kita gali. Jadi ternyata rempah-rempah itu nggak cuma untuk minuman saja, kosmetik juga bisa. Jadi banyak hal yang kita olah untuk dari rempah-rempah itu untuk menambah nilai ekonomi dari si rempah-rempah itu tadi. Jadi apalagi sekarang dengan banyak sedang booming tentang wellness gitu, karena memang yang namanya dari dulu sejarahnya adalah kalau kita budaya penyembuhan itu kan holistik. Jadi nggak cuma kita dari apa yang kita minum aja, tapi juga ada sentuhan kayak pemijatan kayak gitu, dan semua itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, tinggal kita mengimplementasikan lagi nih, kita masukkan kemana, dan itu minuman rempah sudah menjadi jawaban gitu. Karena memang pengobatan Jawa dari sejak dulu itu menggunakan unsur holistik, dan itu sebenarnya sama dengan wellness yang kita terjemahkan sekarang kayak gitu. Halo selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan berita 1 sore. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Kami pun akan menghadirkan perbincangan yang menjadi top news berita 1 sore hari ini. Saya Syed Mansur, inilah berita 1 sore selengkapnya. Berita 1 bersatu menginspirasi. Hanya di PTV. Berada di kaki Gunung Lawu, lereng sejuk Tawangmangu, Atsiri Jawa menjadi oase bagi siapapun yang ingin menepi dari hiruk-pikuk dan keramaian.
Dari pusat kota Yogyakarta, Atsiri Jawa dapat ditempuh dalam waktu sekitar 2,5 jam. Sementara dari kota Solo berkisar 1 jam perjalanan. Atsiri Jawa menawarkan pengalaman berbeda, liburan wellness ala Jawa. Tawangmangu ini adalah di kaki Gunung Lawu. Nah, di sini ini dari dulu sampai sekarang pun orang masih melihat tempat ini sebagai tempat untuk pemurnian atau tempat untuk healing lah. Jadi kalau zaman dulu itu ya raja-raja zaman dulu itu saat mereka menghadapi tantangan atau menghadapi persoalan, mereka akan datang ke tempat ini, melakukan pembersihan diri, terus kemudian melakukan meditasi, dan kemudian kembali lagi, kayak setelah healing mereka sudah ada inspired lagi untuk kembali berjalan di jalannya. Jadi ada beberapa yang dari filosofi Jawa yang kita terjemahkan lah. Kita terjemahkan kembali supaya itu jadi relate lah. Kalau orang zaman sekarang bilangnya supaya relate gitu ya. Salah satunya kan ada istilah Jawa itu namanya memayu hayuning buwono. Jadi apakah itu memayu hayuning buwono? Jadi bagaimana kita mempercantik bumi dan juga kita mengenali bumi kita dan bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk bumi yang sudah memberikan kita kehidupan. Di sini filosofi hidup Jawa yang menekankan ketenangan, keseimbangan, dan penyembuhan alami diwujudkan melalui berbagai aktivitas. Salah satunya beksan. Jadi memang kita esensinya adalah bagaimana kita mengajak tamu-tamu kita atau orang yang datang ke sini itu untuk merasakan experience-nya. Nah, experience apa? Nah, seperti tagline kita kan experience the essence gitu ya. Essence bukan masalah hanya essential oil saja, tapi bagaimanakah kita hidup yang semestinya gitu ya. Seperti tadi aku bilang, jadi dari mana kita hidup berasal, terus bagaimana kita berelasi baik dengan diri kita sendiri terutama, terus kemudian bagaimana kita berelasi dengan alam, dan akhirnya bagaimana kita berelasi dengan sekitar kita. Beksan, tarian klasik Jawa yang berarti gerak tubuh penuh tata, rasa, dan makna. Di Atsiri Jawa, beksan dihidupkan kembali sebagai yoga ala Jawa. Praktik yang memadukan keleluasan gerak, olah nafas, dan kesadaran rasa. Setiap langkahnya melatih raga sekaligus menenangkan jiwa. Beksan menjadi ruang untuk merefleksikan tubuh dan pikiran, serta menemukan harmoni yang berakar pada kearifan budaya Jawa. Tak hanya tempat untuk beristirahat, Atsiri Jawa juga menjadi ruang belajar dan eksplorasi. Di Museum Rumah Atsiri Indonesia, pengunjung diajak menelusuri sejarah panjang minyak Atsiri di Indonesia. Melihat langsung proses produksi parfum dan essential oil hingga menciptakan aroma khas. Tak hanya itu, di sini juga menawarkan pengalaman camping di area Glam Camp. Suasana malam di kaki Gunung Lawu berpadu dengan kenyamanan modern, menciptakan pengalaman mewah namun tetap menyatu dengan alam. Disinilah keindahan tradisi, sains, dan ketenangan berpadu menjadi satu perjalanan holistik menuju keseimbangan diri. Dari jemparingan yang menuntun jiwa menuju ketenangan, keindahan perak kota gede yang memantulkan ketekunan tangan para pengrajin, hingga hangatnya wedang uwuh dan cita rasa ayam ingkung yang mengajarkan makna syukur. Semuanya berpadu dalam satu harmoni yang menenangkan. Ditambah pengalaman menyeimbangkan tubuh dan jiwa di Atsiri Jawa Tawangmangu. Tempat aroma rempah dan udara pegunungan berpadu dalam keteduhan yang menenangkan.
Inilah tanah Jawa, tempat di mana keindahan bukan sekedar untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan, di mana tradisi, rasa, dan ketulusan jiwa berpadu menjadi satu kesempurnaan. Akhir tahun adalah waktu terbaik untuk berhenti sejenak, melepaskan segala penat dan kembali merasakan hangatnya budaya, rasa, dan ketenangan jiwa. Yogyakarta dan sekitarnya hadir bukan sekedar destinasi, tapi perjalanan untuk pulang. Pulang ke akar tradisi yang menenangkan, ke alam yang menyapa penuh makna, dan ke harmoni yang hanya dimiliki oleh tanah Jawa. Datang dan rasakan di Eternal Harmony of Java. Di sini kehangatan budaya, keindahan alam, dan keramah-tamahan masyarakatnya membuat setiap langkah terasa seperti pulang ke rumah. Di Yogyakarta dan sekitarnya, waktu seolah berjalan perlahan, namun kenangan tertinggal selamanya.